Kamu harus berhenti menggerakkan matamu saat pura-pura tidur. Apa? Apa kamu perlu aku tekan bel panggil untukmu? Aku baru saja bermimpi tentang Putri Pisang melawan monster berkaki 3. Putri Pisang. Apakah demam membuatmu jadi tidak pintar? Apakah rumah sakit punya banyak pasien? Sampai ada bangsal untuk kedua jenis kelamin. Shadow. Tuan Lee. Maaf. Tuan Lee. Nanti aku belikan kamu sekotak Shadow ya. Ayo pergi. Tuan Lee. Hai Nona. Bisa tolong jual Shadow ini ke aku? Koki, aku hanya bercanda. Lee Nai. Di ruang bawah tanah itu. Nai. Maaf. Berhenti di situ. Mau kemana kamu? Ada. Ada apa? Ada seseorang di belakang. Sial, pergi. Lee Jidong. Aku hanya dirawat di rumah sakit, aku tidak masuk penjara. Aku baru saja mengingatkanmu. Berani kamu menyangkal kalau kamu yang beli Shadow ini? Sial. Pergi. Ini semua salahmu. Aku hanya menghindar karena insting. Aku akan membunuhmu kalau aku dipecat. Jangan khawatir. Kita punya pisau untuk koki bintang 5. Permisi. Apa dia dengar kita? Siapa peduli? Kita pulang. Kita pulang. Kepiting asam. Yah, dia agak ikut arah yang sama kayak kita. Lagian pasti dia ada urusan sendiri. Lagi ngapain? Gimana ikan yang aku kasih ke Pak Lee? Ikan? Lumayan baik. Lee Jidong suka banget sama ikan itu. Bagus. Pengen lihat. Jangan khawatir, hari ini aku gak kesana. Tangan. Dah, chef. Istirahat yang cukup di rumah. Dia aneh hari ini. Kurasa dia perlu cek otak. Kurasa kamu perlu cek mata. Maksudnya apa? Dia kayak merak yang lagi ngejodoh. Aku penasaran. Apa yang terjadi antara kalian di gudang? Yah, kamu belum bisa menaklukkan hati Jiang Xiu. Jadi urus aja urusanmu sendiri. Karena Rivermont Restaurant gak hire kamu. Sebaiknya kamu pikirkan cara merayakan pembukaan restoranku. Kamu benar. Gimana kalau aku hire penari barongsai untuk? Mas tolong ke Yale Community.
Chef. Ada apa? Mari kita bicara. Aku sibuk sekarang, gimana kalau nanti? Ada gak hari di mana kamu gak sibuk? Mari bicara sekarang. Bicara tentang apa? Baru-baru ini aku. Waktu di gudang. Jangan angkat kalau itu cuiken. Ini ayah. Halo Li Jidong. Nai. Apa yang terjadi? Penyakit ayahku kambuh lagi. Aku antar kamu. Kamu harus siapkan makanan untuk pelanggan. Linai. Sudah selesai? Oke, aku tutup teleponnya. Nih untukmu. Terima kasih. Nai. Bisakah kamu pulang lebih awal untuk membantuku membagikan selebaran? Aku. Ada hal penting yang harus dilakukan. Aku harus pergi dah. Apa yang dia bicarakan? Koki. APA Marcelana, Seseorang di luar ingin bertemu denganmu. tidakkah kamu lihat aku sibuk? Sudah kukatakan berulang kali. Koki Kirsebak. Tidak masalah. Biarkan dia melanjutkan urusannya. Aku akan menunggunya. Waktu makan malam sudah selesai. Waktu makan malam sudah selesai. Ya, Koki. Bersihkan itu. Apakah kamu sudah membersihkan meja? Simpan itu. Ya, masukkan itu ke dalam kulkas. Siu. Kenapa kamu belum pergi? Di mana Siu? Dia mungkin sudah pergi. Tapi motornya masih di sini. Berikan aku 10 menit saja. Siu, kamu baik-baik saja. Apakah kamu tidak enak badan? Maaf. Aku akan mengantarmu pulang. Ge Kunshan adalah pria yang aneh. Dulu saat dia pensiun, dia pergi tanpa mengatakan apa-apa. Jika dia tahu kamu akan menantangnya, apakah dia akan kabur dari desa Yu? Apa yang terjadi? Itu pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Aku sedang berbicara denganmu. Apa yang terjadi dengan Ga Kunshan? Apa yang terjadi antara kamu dan Linai? Ada sesuatu yang aneh terjadi antara kalian. Setelah kamu kembali dari perjalanan tim bonding, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak ada. Aku yang akan menanganinya. Aku tidak peduli jika kalian saling memiliki perasaan sekarang. Tapi jangan lupa, prioritas utama kita untuk saat ini. Aku tidak pernah melupakannya. Aku bisa menanganinya. Dan
Tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Tinggalkan saja di depan pintu. Kenapa kamu di sini? Bukankah aku bilang akan datang melihat ikannya? Tapi ini jam 11 malam. Li Jidong sudah tidur. Kamu selalu sibuk di siang hari. Tapi, Aku khawatir kamu tidak punya akuarium yang cukup besar untuknya. Jadi aku bawa satu. ayo masuk. Akuarium ini memang agak kecil. Kamu beruntung dia tidak mati. Hidup di akuarium sekecil ini. Ya, apartemenku tidak cukup besar. Kenapa kamu tidak bawa kembali? Apa yang kamu tunggu? Ayo bantu. 3, 2, 1 letakkan. Bagaimana kamu membawa benda berat ini ke atas? Aku mengirimnya ke sini. Lalu kenapa tidak minta tukang kirim untuk memasangnya? Kecilkan suaramu, ayahmu sedang tidur. Ayo bantu aku pindahkan ke kiri. 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 Lupakan, aku akan melakukannya sendiri. Ambilkan aku batu hiasnya. Kiri. Kiri. Untuk apa lampu ini? Agar ikannya terlihat lebih cantik. Tapi aku pikir dia tidak bisa lebih cantik lagi. Karena dia sudah cukup cantik. Ya. Aku bantu kamu. Li Nai. Dulu di ruang bawah tanah. Kamu sadarkan. Li Nai. Dulu di ruang bawah tanah. Kamu sadarkan. Kamu tahu, manusia cenderung bingung saat mengalami hipoksia. Lalu pikiran mereka tidak jelas. Mereka mungkin melakukan sesuatu yang tidak pantas. Aku datang ke sini hari ini untuk meminta maaf atas apa yang aku lakukan hari itu. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku hanya akan menganggapnya seperti gigitan anjing. Anjing? Maksudku hotdog. Hotdog. Aku dengar. Apa yang dilakukan orang dengan pikiran yang tidak jelas sebenarnya adalah hal yang paling ingin mereka lakukan secara bawah sadar. Hal yang ingin mereka lakukan secara bawah sadar. Mungkin pria itu hanya bercanda tentang hal itu. Mari kita tidak memikirkan masalah ini lagi. Jadi kamu tidak perlu menghindariku di Springvale. Aku tidak melakukannya. Aku hanya sangat sibuk akhir-akhir ini. Bagus kalau kamu tidak melakukannya. Aku harus pergi.
Li Nai. Kamu memberitahuku hari itu bahwa kamu bermimpi. Putri Pisang bertarung melawan monster berkaki 3. Siapa yang menang pada akhirnya? Kamu membangunkanku sebelum pertarungan selesai. Selamat malam. Selamat pagi. Pagi, Chef. Pagi, Chef. Hati-hati saat memotong wortel. Beri aku rum. Ini. Akhirnya semuanya kembali ke jalur yang benar. Kenapa tanganmu gemetar? Kenapa aku begitu gugup? Apa yang perlu dikhawatirkan? Ini hanya pembukaan restoran baru kita. Berapa 25 tambah 38? Sepertinya kamu juga gugup. Betapa aku berharap mentor kita ada di sini. Segera kita akan mendapatkan kembali mentor kita. Apakah kamu tidak merasa baik? Ada apa? Siu tidak enak badan semalam. Dan tidak bisa mendapatkan taksi. Jadi aku membawanya pulang ke rumah. Sudah diduga, cinta paling menguras kemauan kita. Aku harus menjauh darinya. Ayo pergi, mari kita mulai. Semoga kita semua beruntung. Semoga beruntung. Diskon 30% di hari pembukaan. Lain kali, diskon 30% di hari pembukaan. Mari kita lihat. Ya.
Diskon spesial untuk hari ini. Tolong lihatlah, tolong. Kamu tidak akan menyesal, aku janji, kamu tidak akan. Ayo makan sup. Nai. Kami tidak punya satu pelanggan pun hari ini. Tidak apa-apa, ini hari pembukaan. Jadi wajar kalau kita tidak punya pelanggan. Apakah kamu ingat terakhir kali kita mendapat banyak ulasan negatif? Karena kita gagal melayani begitu banyak pelanggan. Kita harus lebih sabar. Ayo. Bersulang. Bersulang. Tolong cek restoran baru kami. Hack. Hai, tolong cek restoran baru kami. Ada kesalahan pengejaan. Jangan lupa untuk memperbaikinya. Semangat. Aku yakin kita akan punya pelanggan. Kamu ingin aku bangkrut? Selamat datang. Bangun. Nai. Flyer ini sama sekali tidak efektif. Bagaimana kalau kita menampilkan iklan kita di papan reklame besar? Atau aku bisa menyewa mobil untuk memutar iklan kita? Ini waktu tutup. Mari kita akhiri hari ini. Nai. Aku pergi, jangan lupa mengunci pintu. Linai. Betapa romantis. Datang ke sini larut malam untuk melihat bintang. Jiang Jie. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Dengan memenangkan kompetisi memasak itu. Aku tidak bermaksud bintang 5 itu. Maksudku bagaimana kamu bisa membuka toko ini sebelum kamu memenangkan kompetisi memasak apapun. Seperti kamu. Riset. Belajar. Tanya. Belajar. Riset pasar. Pelajari menu. Tanya kebutuhan pelanggan. Belajar manajemen. Tapi ini adalah apa yang aku sebagai manajer perlu lakukan. Dan kamu bisa belajar banyak tentang Springval. Dengan membuka halaman terakhir menu. Bisakah kamu ceritakan lebih detail? Apa aku terlihat punya banyak waktu luang? Aku tahu kamu sibuk. Aku pikir kamu ingin aku menceritakan semua detail prosesnya. Bisakah kamu? Aku bisa. Tapi aku mengenakan biaya mahal untuk itu. Dah. Akun Alipay kamu menerima 1.000 yuan. Terima kasih. Kalau kamu asal-asalan, aku akan komplain. Ayo mulai. Ganti baju dulu. Jangan kenakan biaya untuk waktu aku ganti baju. Sudah selesai. Kalau kamu tidak keluar, aku akan mulai mengenakan biaya. Aku datang, jangan buru-buru. Bodoh. Berbalik. Sudah selesai. Aku merasa uang yang aku keluarkan sepadan. Apa yang akan kamu buat dengan tomat ini? Telur goreng dengan tomat.
Bagaimana dengan yang ini? Iga babi asam manis atau sup iga dengan jagung. Labu renyah dengan kuning telur asin, tumis terong kentang dan cabai. Kalau kamu tidak mengubah ide masakanmu, kamu bahkan tidak bisa lulus seleksi bintang 1. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang kamu mengerti? Ceritakan lebih banyak tentang itu. Ada banyak koki dengan keterampilan bagus di Baichuan. Jika saya melihat masalah dengan logika yang sama seperti kamu untuk membuka restoran Cina atau restoran barat dengan hidangan khusus yang lebih langka di negara kita, saya hanya bisa membuat restoran itu menjadi bintang 4. Hanya? Ya, saya ingin menjadi yang terbaik di industri ini. Jadi kamu mendapat inspirasi dari makanan barat dan membuka restoran Cina yang tradisional dan inovatif. Itu lebih dari itu. Lalu apa? Saya harus memilih target pelanggan Springval, Zhao Jingjing. Menggunakan pengaruhnya sebagai selebriti untuk membawa pelanggan baru ke restoran Lightening. Mari kita tidak membicarakan manfaat lainnya. Setidaknya pendapatan restoran dan popularitasnya meningkat banyak. Itulah mengapa Springval hanya menerima pelanggan target dan hanya buka pada waktu makan siang. Pekerja kantor yang hanya punya waktu luang di siang hari, orang tua yang tidak memesan makanan online, dan siswa yang belum memiliki pekerjaan bukanlah target pelanggan saya. Target pelanggan saya adalah mereka yang kaya dan punya banyak waktu luang. Karena pelanggan yang kaya dan punya waktu luang itu dapat membantu meningkatkan popularitas Springval dengan cepat. Ada apa? Saya punya masalah mental. Saya tidak tahan berada dekat dengan orang yang licik. Sudah larut. Saya harus pergi. Tunggu sebentar. Koki, saya hanya bercanda. Tolong beri saya lebih banyak bimbingan. Baiklah, mari kita lanjutkan. Bangun. Sudah pagi. Pelatihan sudah selesai. Bangunlah. Kamu mau kemana? Latihanmu sudah selesai, tapi misimu belum. Bangun. Ikut aku. Chef, apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu kesal belakangan ini? Jangan khawatir, aku tidak akan menculikmu. Apakah kamu tidak harus bekerja hari ini? Atau kamu tidak ingin istirahat? Kemana kita akan pergi? Kapan kita akan kembali? Kembali? Ya, jangan bilang kita tidak akan kembali. Ya, aku lupa memberitahumu itu. Telepon keluargamu. Dan beritahu mereka kamu tidak akan kembali malam ini. Tidak akan kembali? Apa?
Apakah kamu ada urusan mendesak yang harus diselesaikan? Apakah kamu sudah membaik? Sudah seminggu tentu saja aku sudah lebih baik. Apakah kamu pikir aku terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Tidak, aku hanya khawatir tentangmu. Apakah kamu tidak suka helm baru yang kuberikan padamu? Bukan urusanmu. Aku bebas hari ini. Apakah kamu ingin jalan-jalan? Ayo pergi. Tidak. Aku tidak bisa. Aku ada urusan hari ini. Bagaimana kalau besok atau lusa aku akan siap? Semua hari berikutnya kecuali hari ini. Aku akan siap kapan saja. Tapi. Aku akan siap kapan saja. Tapi tidak hari ini. Telepon aku ketika kamu sibuk, Siu. Aku akan siap setelah hari ini. Nai. Tidak, Li Nai, kamu sebaiknya mendengarkan ini. Aku melewatkan kesempatan berharga hari ini. Aku sangat marah. Chef Jiang dan Li Nai mengambil cuti hari ini. Bisakah kamu memberitahuku sekarang apa yang akan kita lakukan? Aku akan menantang Ge Kunshan dalam sebuah kompetisi. Bukankah dia sudah pensiun? Ya, tapi itu bukan berarti dia tidak bisa masak lagi. Ge Kunshan jago dalam meningkatkan rasa alami makanan. Jadi kita akan berkemah. Berkemah? Kenapa aku harus berkemah denganmu kalau itu kompetisimu? Kamu mau bayaran lembur atau potong gaji? Bisa aku bantu apa? Tenda dan kompor ada di bagasi. Sekarang aku menunggu pelanggan baru. Tapi takut ada yang datang. Apa yang harus aku lakukan? Ada apa? Restoran Gloaming? Tempat yang kumuh sekali. Lihat dekorasi yang norak ini. Bukankah Li Nai teman baikmu? Kamu harus minta saran darinya tentang cara mencari pekerjaan yang bagus. Siu. Gimana kamu bisa menemukanku? Mudah sekali bagiku. Kamu di sini. Mencari aku? Ada minuman? Aku tidak akan ke bar, aku akan bersenang-senang di sini. Ya, kami punya banyak. Bahan makanannya di mana? Bahan makanannya di mana? Aku lupa membawanya karena terburu-buru. Aku pulang. Aku akan potong gajimu. PHK saja aku. Yah, menghabiskan waktu di alam. Mungkin bisa membantu meningkatkan pemahaman kita tentang rasa alami. Kita akan makan ikan untuk makan malam. Ikut aku. Cepat. Kiri. Kiri. Aku bilang kiri bukan kanan. Tusuk. Kamu tidak bisa bedakan kiri dan kanan. Li Nai. Lupakan, aku pulang. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Biar aku periksa. Apa yang terjadi? Kamu menipuku. Mau minta maaf? Mau minta maaf? Mau minta maaf? Li Nai.
Aku mau cari jamur. Hati-hati ya. Kamu benar-benar dapat ikan. Tapi tidak ditombakkan? Aku lihat tenda di sana. Itu tidak ada saat aku pergi. Kamu akan tidur di sana. Apa kamu yang pasang? Baik sekali kamu. Mau masak apa dengan ikan ini? Kita tidak bawa bahan lain. Aku baru saja kumpulkan jamur dan sayuran liar. Linai. Diam. Sini. Pantas saja kamu repot-repot berkemah dan masak di sini. Tidak perlu pengolahan yang rumit. Dengan menjaga rasa asli bahan-bahannya, kita bisa membuat makanan memiliki rasa alami. Apakah akan hujan? Penyemaian awannya sangat tepat waktu. Hujan mulai jam 8, tidak terlambat sedetik pun. Tidak apa-apa. Itu penyemaian awan dan akan segera berakhir. Ayo biar aku isi gelasmu. Cheers. Tendaku. Hadiah gratis ini kualitasnya buruk. Aku akan mengeluh saat kembali. Tapi, di mana aku bisa tidur dengan tenda yang rusak ini? Kamu benar. Bagaimana kalau menginap di mobil saja malam ini? Nyalakan AC dan tidak akan terlalu dingin. Kalau begitu aku akan bersihkan mobilnya. Licin, hati-hati. Sebentar lagi hujan. Kakiku sakit lagi. Berita bilang akan ada penyemaian awan jam 8 malam besok. Kakiku sakit entah itu hujan alami atau hujan buatan. Kamu tidak mengisi bensin mobilmu. Aku buru-buru keluar. Jadi aku lupa. Ayo. Jangan sampai masuk angin. Ini salahku. Maaf.
Apa? Apa yang salah? Aku sedang mencari ponselku. Itu di sini. Terima kasih. Ayah, apa kamu sedang menyiapkan kejutan untuk Mama? Ya. Chongqi, jangan bilang mama tentang ini. Bagaimana kamu memulai hubungan dengan Mama? Aku jatuh cinta padanya dan merayunya. Chongqi, kalau kamu jatuh cinta pada seorang gadis di masa depan, jangan lewatkan kesempatan itu. Lebih sabar untuk memenangkan hatinya, agar kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu menggenggam tangannya. Jiang Jie. Jiang Jie. Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru. Li Nai. Simpan ponselmu dan tidurlah. Selamat malam. Selamat malam. Siu, kenapa kamu duduk di sini? Kamu bangun. Sudah larut. Ayo pulang. Tidak. Aku tidak mau pulang. Tempat itu bukan rumahku. Oke. Kita tidak pulang. Tapi bisakah kamu turun dulu? Ayo. Kamu mencintaiku kan? Apa yang kamu lakukan? Ayo kita bungkus semua barang ini dan pergi. Bukankah kamu bilang kita kehabisan bensin kemarin? Aku menemukan ember bensin di tempat, di mana ban cadangan disimpan di bagasi. Aku tidak memeriksanya dengan baik kemarin. Ayo bungkus. Ini untukmu. Bunga apa ini? Aku tidak tahu. Mereka terlihat cantik, jadi aku memetiknya kemarin. Ambil saja. Kenapa tiba-tiba kamu memberiku bunga?
Mr. Lee baru-baru ini belajar menggambar ya, kamu bisa memintanya menggambar bunga-bunga ini. Jiang Jie membawa Lin Nai pergi tadi malam, tapi mereka tidak pulang ke rumah, dan hari ini mereka tidak pergi ke restoran Springvale. Linai, muridnya Sue Chongming? Itu menarik. Awasi mereka. Terima kasih. Oke. Halo. Non. Apakah di sini menyajikan masakan barat? Tidak. Baiklah, oke, terima kasih. Semua restoran barat seharusnya sudah tutup pada jam ini. Ya, aku sudah pergi ke beberapa restoran. Aku lihat restoranmu masih buka, jadi aku mampir untuk bertanya. Hari ini ulang tahun putriku. Dia belum pernah mencoba masakan barat sebelumnya. Ini salahku. Aku terlalu sibuk sampai tidak sempat merawatnya. Kami tidak menyajikan masakan barat, tapi kami menyajikan masakan Tionghoa baru yang dipadukan dengan gaya masakan barat. Mau mencoba? Apakah mahal? Kalian adalah pelanggan pertama kami, jadi kalian bisa makan di sini secara gratis. Hari yang debut Sanggarenda. Ini untukmu. Santap makananmu. Kalian masih ada hidangan penutup, aku akan ambilkan. Oke, terima kasih. Mama, ini untukmu. Rasanya sangat enak. Ini jauh lebih enak daripada yang diceritakan teman sekelasku tentang masakan barat. Nanti, kamu harus berterima kasih baik-baik pada koki itu. Dia yang membuat hidangan lezat ini. Ini hidangan penutupmu. Terima kasih, Non. Sama-sama. Aku senang kalian menyukainya. Non, ini makanan paling enak yang pernah ku coba. Santap makananmu. Oke. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Ayo, ucapkan selamat tinggal padanya. Non, selamat tinggal. Dah, hati-hati. Dah? Dah. Mama, tunggu sebentar. Non, Apa, Zozo? apakah kamu punya selebaran? Mamaku bisa membantu mempromosikan restoranmu saat dia pergi kerja besok. Bagus, terima kasih Zozo. Selamat ulang tahun. Sama-sama. Non, aku baru saja membuat permohonan. Aku ingin menjadi koki yang sehebat kamu saat aku besar nanti. Ayo pergi. Kenapa kamu datang ke restoran pada jam segini? Sudah larut. Kamu juga datang ke sini. Bukankah wajar kalau aku muncul di restoranku sendiri? Tidak masalah. Jiang Jie, aku sekarang sangat bahagia. Kenapa sangat bahagia? Karena kamu sangat berharga. Aku tersanjung. Ada kiriman bahan makanan baru. Mau mencobanya? Oke. Ini. Mari makan di meja.
Jangan cuma berdiri di sana, bantu pindahkan piring-piring itu. Kok bisa geser sedikit ke dalam? Ini tempat dudukku dan aku suka duduk di sini. Bisakah kamu lebih lembut? Aku sudah cukup lembut sampai tidak menginjakmu. Ini. Coba. Bagaimana? Enak. Mari kita mulai pesta makan kita. Kamu juga. Apakah kamu tadi menertawakanku? Tidak, Aku melihatmu tertawa. kamu pasti salah lihat. Karena kamu sudah mentraktirku kepiting ini, aku akan percaya padamu. Terima kasih untuk jamuannya, Chef Jiang. Sama-sama. Aku akan ambilkan air untukmu. Anggurnya ada di lemari anggur di kamar. Buruknya ingatanku. Baru 1,5 bulan. Sejak kamu mengalahkan mentorku. Linai. Aku. Maafkan aku. Seharusnya aku tahu seperti apa orangnya kamu. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa aku harus mengalahkan mentormu? Ikutlah denganku. Mengapa kamu membawaku ke sini? Kedai mie murid Sue. Aku ingat bahwa asosiasi hanya mengizinkan restoran ini buka kurang dari 1 hari. Apa yang ingin kamu katakan? Dulu, ayahku suka memasak. Meskipun orang lain bilang dia tidak berbakat dan biasa-biasa saja, dia tetap ingin membuka restorannya sendiri. Jadi setelah dia diusir dari keluarga, dia membuka restorannya sendiri. Lalu, Restorannya ditutup. Hanya karena orang lain mengira dia ditinggalkan oleh keluarga Jiang. Dia dinilai tidak memenuhi syarat selama penilaian 1 bintang, dan penilainya adalah sahabat terbaik ayahku, Zhong Haiyang.
Tapi itu aturannya. Aturannya? Siapa yang membuat aturannya? Itu 7 keluarga besar, yang menganggap diri mereka tinggi dan mengklaim memiliki warisan seabad. Tapi mentorku tidak pernah menggunakan otoritas dari 7 keluarga besar. Tapi setidaknya dia menikmati manfaat yang dibawa oleh 7 keluarga besar. Tidak egois, baik hati, dan setia pada teman. Itu semua komentar tentang mentormu. Tapi dulu setelah ayahku. Setelah ayahku meninggal dunia, ketika aku dan Jiang Xiu akan dikirim ke pusat asuhan anak. Aku berlutut di depan mentormu, memohon padanya untuk menerima Jiang Xiu, tapi dia menolakku. Dia takut melawan 7 keluarga besar. Takut melawan keluarga Jiang. Itu tidak benar. Pokoknya, bahkan jika kamu ingin melawan otoritas 7 keluarga besar, kamu tidak seharusnya menggunakan kerja keras orang lain sebagai taruhannya. Kerja keras yang bahkan tidak bisa mereka pertahankan sendiri? Li Nai, apa menurutmu? Ada metode yang lebih adil daripada kompetisi memasak? Suatu hari nanti, aku akan menantangmu. Baiklah. Aku akan menunggu hari itu tiba. Nai, Ada pelanggan? Coba hubungi nomorku. sepertinya ponselku sudah mati. Tidak ada panggilan darinya. Berarti dia bahkan tidak mau menghubungimu. Tidak. Dia pasti sedang sibuk. Ya, Lalu apa menurutmu aku sedang sibuk? toh kita tidak punya pelanggan sama sekali. Selamat datang di restoran kami. Apa kalian di sini untuk makan? Ya, Apa kalian berdua saja? ya. Masuk, silakan masuk. Kita ada pelanggan. Silakan duduklah. Ternyata itu Jiang Jie. Tempat ini cukup sulit ditemukan. Aku pikir ibunya Zhou Zhou bercanda dengan ibuku. Di mana Li Nai? Dia izin cuti. Pada siapa dia minta izin? Kamu. Dia bilang dia sudah mengirimimu pesan teks. Aku tidak pernah membaca pesan teks, dan aku tidak menyetujuinya. Siapa yang masih mengirim pesan teks zaman sekarang? Dia sama sekali tidak menyangka kamu akan menyetujui cutinya. Aku akan ambil beberapa saus. Permisi, permisi. Pasien ini perlu segera ke ruang gawat darurat. Permisi. Kamu di rumah sakit? Ya, aku di rumah sakit bersama Li Jidong. Apa yang terjadi? Chef Jiang, Bagaimana kabar Tuan Li? dia baik-baik saja, dia hanya datang untuk pemeriksaan. Nomor 26 Li Jidong. Apakah Li Jidong ada di sini? Ya. Chef Jiang, mereka memanggil kita harus pergi. Apakah kamu menutup telepon? Ya, Li Nai. Aku benar-benar tidak menyangka kamu membuka restoran tanpa memberitahu Jiang Jie. Tapi jujur saja, aku merasa cukup bersemangat saat melakukan pekerjaan undercover. Jika ada kesempatan berikutnya, ingatlah untuk memanggilku. ayolah saat kamu berbicara tadi. Aku pikir dia menemukan sesuatu. Tidak mungkin, oke? Aku sudah menonton Spice Family berkali-kali.
Baiklah, kembali ke urusan kita. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kamu datang kepadaku karena kamu tidak bisa menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaranmu kan? Ini cukup normal. Karena kamu sepenuhnya terpengaruh oleh Jiang Jie. Aku harus mengatakan bahwa Jiang Jie sangat ahli dalam memilih bahan baku. Kamu belajar itu dari Jiang Jie. Jadi saat kamu memilih bahan baku, kamu secara naluriah mengikuti standar restoran Springval. Tapi restoranku baru saja dimulai. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah mengurangi biaya bahan baku atau menaikkan harga hidangan. Berhenti. Menambah harga hidangan akan memberikan pukulan telak pada restoran kecilmu. Kamu datang kepadaku karena kamu ingin aku menyediakan beberapa bahan baku berbiaya rendah kan? Aku ingin membantumu. Tapi pasokan bahan-bahannya dari toko Zhong tidak murah sama sekali. Sudahkah kamu minta bantuan mentormu? Kedai Misue punya sejarah panjang. Seharusnya mereka punya rantai pasok sendiri. Aku masih jauh dari kualifikasi untuk ikut kompetisi masak. Jadi aku tidak ingin merepotkan mentorku. Lupakan saja. Lebih baik aku hubungi pemasok bahan lain. Tunggu. Susah-susah ada kesempatan untuk mewujudkan Jiang Jie. Kalau aku tidak ikut, aku pasti akan menyesal. Sebenarnya ada cara untuk membuatmu mendapatkan bahan berkualitas dengan harga setengahnya. Apa itu? Kamu perlu mencari seseorang. Siapa? Beberapa restoran seperti restoran Lichtenning dulu hanya membeli bahan berkualitas. Tapi setiap bahan sebenarnya punya masa konsumsi optimal. Sebelum mencapai akhir masa simpannya, beberapa restoran high-end akan membuang bahan yang belum kadaluarsa, tapi masih berkualitas baik ketika sudah mendekati akhir masa simpannya. Halo, apa Anda Chef Lee? Halo. Halo, senang bertemu Saya dengan Anda. Linai. Halo, senang bertemu dengan Anda. Saya Jiang Suyang dari restoran Rivermont. Restoran Rivermont. Kalau begitu Anda dan Jiang Siu adalah... Siu. Siu adalah saudari saya. Chef Lee, apakah Anda kenal Siu? Tidak. Saya hanya pernah mendengar namanya. Silakan masuk. Baik. Silakan. Silakan menikmati hidangannya. Chef Lee, silakan duduk. Baik. Saya dengar Anda ingin membeli bahan makanan dari kami dalam jangka panjang. Yang sudah mencapai akhir masa optimal rasanya. Ya. Menganut konsep ramah lingkungan dan menghargai setiap bahan makanan. Jadi kami juga sangat memperhatikan bahan makanan yang sudah mendekati akhir masa simpannya. Sebenarnya ketika saya mendengar dari Chef Sao bahwa Anda ingin membeli bahan makanan dari kami, Saya terkejut. jangan salah paham. Saya hanya berharap setiap penerima bahan makanan memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya dengan baik. Benar kan? Jangan khawatir, meskipun saya bukan koki yang sangat ahli dan restoran saya tidak terkenal, saya tetap bisa menjamin bahwa saya akan menghargai dan memanfaatkan setiap bahan makanan dengan maksimal. Oke. Saya berkata pada Anda. Chef Lee saya sudah menemukan jawabannya dari masakan Anda. Tapi, Apakah ada masalah? saya pikir kerjasama Adalah proses saling memeriksa antara kedua belah pihak. Chef Lee, bolehkah saya mengundang Anda Anda pergi ke restoran secara langsung? memeriksa dan menginspeksi bahan makanan kami? Bolehkah saya? Tentu saja. Ini adalah hak Anda. Terima kasih. Apakah Anda merasa kedinginan Chef Lee? Tidak, terima kasih, saya baik-baik saja. Bolehkah saya keluar untuk menyapanya Chef Lee? Tentu pasti. Saya cukup bebas hari ini. Dia cukup berbeda dengan Jiang Jie. Kebetulan sekali.
Li Nai, kamu sedang apa? Tunggu di sana. Kamu baik-baik saja? Mengapa kamu bersembunyi di sana? Aku ingat ada bumbu yang enak di sana, jadi aku datang untuk melihat. Bumbu? Rasanya tidak enak. Pergelangan kakiku sakit, tolong aku. Pelan-pelan, pelan-pelan. Apa sakitnya parah? Ya, Ayo cari tempat untukmu duduk. kita akan cari waktu lain untuk bahas kerjasama kita. Tahan dulu. Merasa lebih baik? Ya, Kamu pikir kamu tidak terkalahkan? Jangan masukkan sesuatu yang tidak kamu kenal ke mulutmu. Kamu bisa keracunan. Tidak ada lain kali, oke? Ambil ini. dia tidak pergi kemarin? Lewat saja? Atau dia tidak di sini? Koki Jiang, kenapa kamu di sini? Datang untuk menjemputmu. Aku baik-baik saja. Lihat. Lagi pula aku cuma terkilir pergelangan kaki. Koki Jiang, kamu tidak perlu merasa bersalah. Tidak apa-apa. Masuk ke mobil. Kalian berdua sedang pacaran? Waktu makan siang sudah selesai. Tapi dia masih di sini. Dia menunggumu kan? Kami tidak pacaran. Itu rubah licik. Tiba-tiba diserang oleh hati nuraninya setelah menyakiti seorang wanita muda yang cantik. Hidangan ini perlu direbus selama 1 jam. Apa kamu akan berdiri di sini dan menunggu selama 1 jam? Ini hidangan terakhir. Menatapnya tidak akan membuat rasanya lebih enak. Permisi. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cari tempat duduk dan duduklah. Bagaimana pendapatmu tentang Koki Jiang? Sangat luar biasa. Memiliki keahlian memasak yang ahli dan pemahamannya tentang bahan dan api sangat presisi seperti robot. Bagaimana jika dia seorang pria yang mungkin mencintaimu? Pergelangan kakimu terkilir lagi. Tidak. Jangan ceritakan cerita horor ya. Apa?
Linai. Kita sudah sampai. Aku akan antar kamu naik. Tidak usah. Aku bisa sendiri. Kamu benar-benar tidak butuh Benar, bantuanku. tidak usah. Chef Li, kamu sudah sampai. Ada apa denganmu? Apakah kamu terluka? Maaf tentang kemarin, Pak Jiang. Kamu benar-benar tidak perlu memaksakan diri. Sebenarnya kamu bisa datang setelah sembuh. Aku benar-benar baik-baik saja. Aku sangat sehat. Kalau begitu mari kita periksa bahan-bahannya. Baik, Silakan ikut saya. baik. Pak Jiang sudah sampai. Jiang Suyang, Ya, Chef. Sepertinya Pak Jiang membawa mitra kerjasama ke restoran Rivermont untuk memeriksa bahan-bahan. chef menu sudah selesai. Kamu yang akan menangani hidangan sisanya. Ya, Chef. Nggak heran restoran Rivermont seperti ini. Kualitas bahan-bahannya sangat bagus. Meski masa simpannya hampir habis, kualitas bahannya masih jauh lebih baik daripada restoran biasa lainnya. Pantas saja diberi bintang 5. Pak Jiang, apakah kamu benar-benar bersedia menjual bahan-bahan itu ke restoran kecilku? Sudah kukatakan. Chef Li, aku sudah menemukan jawabanku. Dari masakanmu. Dan menurutku kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Menurutku restoran Gloamingmu tidak kalah dengan 7 keluarga besar. Mungkin yang kamu butuhkan hanya sedikit waktu. Terima kasih banyak. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Restoran Gloaming. Apakah ini yang kamu bahas diam-diam dengan Cui Ken? Xiao, kenapa kamu di sini? Apa? Kamu datang ke restoran Rivermont untuk beli bahan. Harusnya kamu siap ketemu aku. Aku memilih datang berarti aku siap ambil risiko. Kamu berani juga. Kalau gitu, kakakku bakal mikir apa? Kalau tahu asistennya buka restoran diam-diam. Aku nggak akan sembunyiin selamanya. Tapi wajahmu bilang, kamu lagi tegang banget. Jangan khawatir, aku nggak akan kasih tahu kakakku. Karena aku mau dia temuin sendiri. Dengan begitu dia akan sadar, aku satu-satunya orang di dunia ini yang bisa dia percaya.